I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di scene kali ini, terlihatlah Luffy yang saat itu berteriak melalui komunikasi. Dia pun berkata, dirinya adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Usopp pun langsung menteriaki Luffy dari belakang dan bertanya apa yang Luffy lakukan. Luffy yang mendengar itu pun terus berkata bahwa mereka telah bekerja sama dengan Dr. Vegapunk dan menjadikan Yor sebagai tahanannya. Luffy pun meminta semua armada yang ada di tempat itu untuk menarik pasukannya. Kizaru yang mendengar perkataan dari Luffy itu pun terdiam sejenak. Dan orang-orang di tempat itu pun mulai kesal karena menganggap tindakan dari Luffy itu terlalu berlebihan. Morgan, Vivi, dan Waffle juga mendengar perkataan dari Luffy itu pun berkata, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mereka bertiga pun saat itu terlihat sangat terkejut. Mars pun kemudian menanyakan sesuatu pada Luffy. Bisakah kau mengatakan kepada diriku siapa saja yang saat ini masih hidup di Labo Fest? Luffy pun saat itu ingin memberitahukan semuanya pada Mars, tapi sayangnya tindakan dari Luffy ini pun dihentikan oleh Robin. Robin pun saat itu berkata pada Luffy untuk menghentikan hal itu. Mendengar perkataan dari Robin, Luffy pun langsung mematikan komunikasi itu. Namun Jupiter pun saat itu tahu orang yang melarang Luffy sebelumnya tidak lain adalah si Robin. Di sini, Luffy pun meminta maaf kepada Robin karena tindakannya itu. Tapi sebenarnya tujuan dari Luffy melakukan hal ini agar musuh takut dan langsung menarik pasukan mereka. Usopp yang mendengar hal itu pun langsung kesal dan berkata, hal manis seperti itu nggak bakal pernah terjadi. Yang ada mereka malah memberikan keuntungan untuk mereka sendiri. Bahkan di sini, Saturnus juga berkata kepada Doberman, mereka harus melindungi 3 hal yang paling utama. Itu adalah keselamatan Yor, Pang-Record, dan laboratorium yang bisa dipakai untuk menciptakan Modern. Doberman yang mendengar itu pun berkata, saat ini Lucy dan pasukannya masih berada di Labo Fest dan para agen dari Cyberfall juga ditawan. Mereka saat ini bahkan masih di Pulau Egghead. Namun Saturnus saat itu menerangkan bahwa mereka semua harus memperhitungkan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Karena itulah dia pun berkata pada semuanya, menyelesaikan misi adalah hal yang paling utama. Saturnus juga beranggapan manusia tidak berbeda dengan serangga. Sekalipun mereka jumlahnya berkurang, mereka akan tetap bisa berkembang biak. Di sisi lain, Yor yang menangis itu pun mulai memberikan ancaman. Dirinya berkata bahwa dia telah melakukan perjanjian dengan Gorosei. Jadi kalau ada yang berani menyakiti dirinya, Egghead pasti akan dihilangkan dari bumi seperti yang terjadi pada Pulau Ohara sebelumnya. Mendengar itu, Nami yang kesal itu pun langsung membungkam mulut Yor. Dan di sini Robin pun juga ngucapin makasih sama Chopper karena Chopper telah mengobatinya. Serta Kaku yang saat ini masih terluka karena telah menghadapi 2 Seraphim. Lucy pun saat itu memintanya untuk beristirahat supaya pemulihan dari Kaku lebih cepat selesai. Lilith saat itu juga terlihat sedang menangis dan memanggil-manggil nama rekannya. Namun ternyata Edition ternyata masih hidup. Dia pun saat itu memeluk tubuh Lilith dan berkata 2 rekannya udah mati. Dan di sini pun mulai terlihat keanehan dari sikap Kaku dan Lucy. Di sisi lain, Usopp saat itu langsung menghubungi lantai bawah tanah di Pulau Egghead.
Dia pun telah melakukan itu agar dia tahu keadaan yang terjadi di tempat itu. Di sisi lain, agen Cyberpol yang ditahan terlihat sedang makan. Mereka pun ngucapin makasih karena udah diselamatin dan diberi makanan. Mereka pun meminta untuk dikeluarkan dari ruang bawah tanah karena mereka tuh nggak mau dekat dengan para Seraphim. Meskipun pada dasarnya Seraphim telah ditahan dalam gelembung yang terbuat dari materai yang sama dengan perisai pacifista, dan dikabarkan itu mampu menahan ledakan bom sekalipun dan memiliki energi yang sama dengan Kai. Di sini, Seraphim Hancock pun berkata kepada para agen Cyberpol gak perlu takut dengannya. Soalnya, para Seraphim gak diberi perintah untuk menghancurkan mereka semua. Mendengar itu, para agen pun menjadi lega. Di sisi lain, dari layar video Denden Mushi, Franky ngucapin makasih sama Seraphim Hancock karena telah mencegah pembatuannya. Namun Vegapunk saat itu malah kebingungan karena dia nggak pernah membuat para Seraphim melakukan hal itu. Dan diketahui, rupanya Luffy lah yang telah meminta kepada Seraphim Hancock untuk melepaskan pembantuan. Hancock pun saat itu langsung nurut dan mengikuti perintah dari Luffy. Jinbe yang mendengar itu pun tertawa karena itu adalah tiruan yang sempurna. Soalnya, Seraphim Hancock memang meremehkan semua orang selain Luffy, bahkan memiliki perasaan yang sama pada Luffy. Vegapunk pun saat itu langsung menulis itu karena menganggap informasi ini cocok ditransfer ke faktor keturunan pada saat melakukan cloningan. Di sisi lain, Luffy pun saat itu ngucapin makasih sama Seraphim Hancock yang membuatnya pun saat itu jadi salting dan malu-malu. Dia pun berkata, apakah kau ingin menjelaskan bahwa kau sangat mencintaiku? Di sisi lain, Atlas pun mulai menjelaskan kepada Vegapunk sistem komunikasi di Pulau Egghead telah aktif, tapi dirinya nggak bisa membuka Frontier Dawn. Menurutnya, mereka semua nggak bisa keluar jika dirinya nggak bisa mematikan sandi yang mengikat. Yor yang mendengar itu pun tertawa dan berkata bahwa semuanya sia-sia. Soalnya dia telah membekukan Pamricor menggunakan sebuah password. Dan Yor nggak bakal ngasih tahu password yang terpasang itu. Yor pun saat itu tertawa dan berkata, password dan pemerintahan dunia merupakan dua perisai yang akan melindungiku. Di sini, Sashi pun berkata pada Vegapunk, Egghead telah dikepung oleh 100 kapal angkatan laut. Bahkan ada 30.000 prajurit di sana. Mendengar itu, Vegapunk pun membenarkan hal itu. Dan Vegapunk pun saat itu bertanya pada Nami, apakah dia seorang navigator? Nami pun saat itu tersenyum manis dan membenarkan hal itu. Nami juga berkata, meskipun Lockforce tidak bisa menunjuk ke arah manapun, akan tetapi mereka masih bisa mengikuti arah yang telah tersimpan dan yang satunya ada di timur laut. Vegapunk pun saat itu berkata bahwa itu adalah Elba. Luffy dan Usopp pun saat itu jadi kaget banget mendengar tujuan mereka tidak lain ke Pulau Elba. Bahkan mereka sampai bernyanyi-nyanyi kesenangan. Di sini, entah kenapa, Lucy melihat ke arah Stacy. Ini membuat Stacy pun mulai risih dan meminta Lucy untuk berhenti melakukan hal itu. Dan setelah itu, Vegapunk pun kembali berkata, mereka beruntung karena Sanigo berada di tempat lain. Tapi pengepungan Egghead membuat mereka mustahil kabur lewat dari sisi pantai. Dengan kata lain, mereka harus lewat ke sisi timur laut. Tapi itu ada di seberang pulau. Dan lebih parahnya lagi, Vegaforce berada di sebelah Sanigo. Vegapunk pun berencana membawa mereka semua kabur melalui udara. Namun Vegaforce 01 cuma bisa terbang di area Egghead aja. Dan setelah keluar dari area itu, Vegaforce 01 pun akan jatuh di tempat itu. Namun Franky berkata bahwa itu bukanlah masalah karena Sanigo tetap bisa melanjutkannya menggunakan Cop the Bus. Dan gak akan ada yang bisa mengejar Sanigo setelah Sanigo terbang 1 km. Mendengar itu, Vegapunk pun terkejut.
Setelah tahu ada kapal yang bisa terbang di jarak sejauh itu, dia pun langsung menyetujui semua rencana itu. Atlas pun di sini ngingetin semuanya. Montir Dawn harus dimatikan terlebih dahulu. Tapi Yor saat itu tertawa dan bilang gak bakal mau ngasih tahu passwordnya. Vegapunk yang mendengar itu pun sangat marah dan mulai meretas kata sandi dari Yor. Jangan remehkan aku yang hebat ini. Vegapunk pun saat itu langsung menyerahkan Vega Force 01 pada Lilith, yang dimana kita pun mulai melihat Lilith, Franky, Luffy, dan Bonnie yang saat itu sedang menuju ke tempat Vega Force. Dan mereka pun saat itu bertindak sangat cepat. Di sini, Lilith pun kelihatan senang banget karena dirinya belum pernah keluar dari Pulau Egghead. Dan langsung ditegur oleh Franky yang mengatakan bahwa ini bukan study tour. Luffy malah ikutan senang dan berkata bahwa dirinya bakalan rindu sama makanan yang ada di sini. Shin pun kemudian berpindah ke tempat para angkatan laut. Dan ternyata Lucy telah memberikan informasi tentang apa yang terjadi di dalam pulau. Karena itulah semua angkatan laut pun jadi tahu informasi itu. Dan di sini terlihatlah Saturnus dan Kizaru. Kizaru pun berkata, Mugiwara yang sombong itu ternyata berusaha menipu kita. Saturnus pun saat ini bertanya, Frontier Dawn adalah sistem pertahanan yang beroperasi menggunakan laser. Kenapa Kizaru tidak mengendalikannya? Kizaru pun menjawab, sebenarnya dia bisa aja melakukan hal itu. Tapi penjaga Vegapunk yang ada di Frontier Dawn tidak lain adalah temannya. Saturnus pun saat itu meminta Kizaru untuk melupakan temannya. Tapi Kizaru menolak hal itu karena temannya telah bertekad untuk bertarung menuntaskan tugasnya. Nggak cuma itu aja, jika mereka mutusin untuk menyerang Egghead, Sentomaru bisa memerintahkan senjata monster laut dan 50 pacifista untuk menenggelamkan kapal perang. Dan bisa dipastikan korban dari pihak angkatan laut tidak akan terhitung jumlahnya. Saturnus pun kembali bertanya, bagaimana dengan pembangkit tenaga? Kizaru yang mendengar itu pun menjawab bahwa Lucy adalah orang yang pintar. Dia bahkan telah mengirim semua informasi yang dibutuhkan oleh pemerintahan dunia. Di sisi lain, terlihatlah prajurit angkatan laut yang siap berperang dan ada 9 admiral pun telah siaga dan meminta bawahannya menggunakan roh Kushiki untuk melepaskan para Cyberfall yang ditahan. Namun di sisi lain, Luffy, Franky, Lilith, dan Bonnie telah sampai di depan Vega Force dan Sanigo. Namun Kizaru pun memulai menyerang menggunakan Yatano Kagami dan melewati Egghead. Terlihatlah Sentomaru yang siap bertempur. Dia pun langsung meminta semua pacifista untuk menghancurkan semua musuh angkatan laut. Namun tiba-tiba cahaya dari Kizaru pun muncul di depan Sentomaru. Melihat itu, Sentomaru pun sudah sigap langsung bersiap menahan serangan itu. Namun di sisi lain, Luffy pun mulai menyadari ada sosok kuat yang menuju ke arah mereka. Di tengah kekacauan yang terjadi, senjata binatang laut pun saat itu mulai menyerang para angkatan laut. Serangan itu sampai membuat kericuhan di tempat itu. Namun angkatan laut pun mulai bergerak di sini. Para angkatan laut pun gak mau tinggal diam melihat serangan yang datang ke arah mereka. Dan saat itu, dua kubu dari angkatan laut pun mulai bersiap untuk menembakkan laser dari pihak mereka. Doll pun saat itu mulai melancarkan tendangan kuat ke arah muka dari binatang laut itu. Melihat serangan itu, wakil Laksamana si kepala kilat pun mulai melepaskan serangan juga. Dia pun saat itu menciptakan stem knuckle dan berhasil meninju salah satu dari binatang laut juga dengan menggunakan tekniknya sebelumnya. Shin pun kemudian kembali menampilkan pertarungan antara Sentomaru melawan Kizaru. Dan terlihatlah Kizaru yang saat itu melesat untuk melepaskan tendangan tepat ke arah Sentomaru. Serangan itu pun berhasil mengenai Sentomaru dan membuat tubuh Sentomaru saat itu terpental akibat serangan kuat dari Kizaru. Setelah berhasil mendaratkan serangan tepat ke arah tubuh Sentomaru, Kizaru pun berkata, "Kau harusnya menyerah saja, Sentomaru."
Mendengar perkataan dari Kizaru saat itu, Sentomaru pun berkata bahwa dirinya telah memiliki janji dengan Luffy. Dan di tengah dahsyatnya pertempuran itu, Kizaru pun bertanya, "Sejak kapan kau suka akrab dengan para bajak laut?" Mereka pun saat itu masih melanjutkan pertempuran sambil berbicara. Sentomaru pun saat itu berkata, "Aku berhutang nyawa. Aku juga nggak peduli siapapun selama dia bisa membantuku untuk menyelamatkan Vegapunk." Shin pun kemudian berpindah menampilkan flashback masa lalu. Itu adalah momen di mana Kizaru, Vegapunk, dan juga Sentomaru bertemu pertama kali. Itu adalah momen di mana para beruang sebelumnya menyerang desa manusia dengan sangat mengerikan. Namun ketika mereka sampai di tempat itu, semuanya pun dikejutkan melihat sosok anak laki-laki yang telah mengalahkan semua beruang liar di tempat itu. Dan anak itu tidak lain adalah Sentomaru, yang diketahui dirinya ternyata selalu diabaikan oleh semua orang karena memiliki tingkah yang sangat menyebalkan bagi mereka. Sampai saat itu, Vegapunk pun menawarkan pekerjaan kepada Sentomaru, yaitu dengan menjadi bodyguard dari Vegapunk. Shin pun kembali ke momen saat ini. Kizaru pun saat itu berkata kepada Sentomaru, "Kau dulu hanyalah bocah yang imut. Aku bahkan telah mengajarimu apa yang aku bisa. Harusnya kau juga tahu pertahananku bukanlah sesuatu yang lemah." Sentomaru di sini pun mulai melepaskan Ashigara tepat ke arah Kizaru. Kizaru yang melihat itu pun mulai melepaskan sinar ke arah Sentomaru dan menciptakan ledakan yang sangat besar di tempat itu. Setelah kejadian itu, Kizaru pun mengeluarkan sesuatu yang sepertinya merupakan chip komunikasi untuk memerintahkan para binatang laut pacifista. Dan itu sebelumnya dipegang oleh Sentomaru. Kizaru pun berkata, "Jawablah perkataanku, para unit pacifista. Pemberian perintah sebelumnya sudah tidak sadarkan diri dan sedang tidak bisa bertugas. Jadi perintah telah dialihkan padaku. Terdapat perubahan rencana. Lindungi semua armada angkatan laut dan tenggelamkan senjata monster ke dasar lautan." Shin pun kemudian kembali berpindah, tepatnya menampilkan Vega Force 01 yang berniat membawa Sunny pergi ke sisi lain pulau itu. Namun kabar tentang kekalahan Sentomaru sepertinya telah mereka ketahui. Kizaru juga telah sampai di tempat itu dan berhasil menghancurkan penghalang dari Labo Flash sambil berkata, "Pemusnahan Dr. Vegapunk adalah prioritas utama dari kami." Dan tepat di dalam Labo Flash terdapat kericuan yang sangat luar biasa karena mereka mendapati Kizaru telah masuk ke dalam kubah. Saat itu, Lucy tiba-tiba melesat tepat ke arah Vegapunk. Namun sayangnya, Stasis saat itu masih melindungi tubuh Vegapunk menggunakan tubuhnya. Ini membuat Stasis pun saat itu langsung jatuh di tempat itu. Melihat itu, Vegapunk pun jadi panik banget karena dia tuh khawatir banget sama keadaan dari Stasis. Sanji pun saat itu dengan sigap langsung mengambil pistol gelembung yang saat itu sedang dipegang oleh Nami. Dia pun melepaskan bola gelembung itu tepat ke arah Kaku dan menjebaknya ke dalam gelembung. Zoro yang ada di tempat itu juga nggak mau kalah. Dengan kedua pedang yang ada di tangannya, Zoro pun langsung melesat untuk menyerang Lucy. Dengan wajah marah, Zoro juga berkata, "Sepertinya kau menunggu bantuan untuk mencari ulah lagi. Dasar sialan." Lucy yang menerima serangan dari Zoro juga berkata, "Kalian semua mati saja di tempat ini karena aku dan Kizaru telah bekerja sama." Zoro tidak senang dengan perilaku itu pun langsung menghantamkan kekuatannya tepat ke arah Lucy dan membuat Lucy saat itu langsung terpentar sangat jauh, bahkan sampai keluar dari lab itu. Di sisi lain, Kizaru sedikit lagi pun telah mencapai tujuannya. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Kapten Luffy pun tiba-tiba muncul di sana dan melesat dengan sangat cepat mengarahkan tendangannya tepat ke arah Kizaru. Luffy pun berkata kepada Kizaru dengan wajah percaya dirinya,
"Hei Kizaru, kami sudah lebih kuat dari 2 tahun yang lalu." Kizaru yang mendengar perkataan dari Luffy itu pun berkata, "Bagiku, kau masih terlihat periang seperti biasanya." Dan pertarungan pun sepertinya akan kembali terulang. Nah, jadi itu aja untuk chapter kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!